Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Paramajian Syabila dari kelas MPI 5A NIM 21. Di sini saya akan membuat video tentang menceritakan nuzul Quran yang diangkat dari artikel yang saya baca. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dan Ulumul Hadis, dosen pengampu Ibu Bagiatus Solihah, STHI, MSI. Langsung saja ya teman-teman, tanpa berlama-lama, Nuzulul Quran. Nah, jadi gini Mbak, Nuzulul Quran itu secara etimologi berarti turun dari atas ke bawah. Nah, kalau tadi kan Nuzulul, nah kalau ini Al-Quran. Al-Quran itu artinya diturunkan. Jadi, nuzul Quran itu artinya menurunkan sesuatu dari tempat atas, dari tempat tinggi atau tempat atas ke tempat yang rendah. Nah, tetapi kalau pengertian nuzul Quran secara majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu, kan kalau dari malaikat ke nabi itu kan wahyu. Al-Quran itu kan wahyu ya kan. Jadi penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Jadi kalau menurut Majasi itu informasi wahyu kepada Nabi Muhammad dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Nah, jadi turunnya Al-Quran itu kan merupakan suatu kejadian yang mengagetkan sekaligus mengembirakan bagi Rasulullah. Nah, kenapa di sini saya mengatakan kalau mengagetkan atau menakutkan bagi Rasulullah? Karena wahyu yang pertama kali turun pada Rasulullah itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5 itu. Nah, di situ Rasulullah itu menerimanya sangat berat karena diturunkan pertama kali melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Rasulullah kan itu kan nggak tahu ya Mbak, wujudnya malaikat Jibril yang sangat besar sekali. Rasulullah sampai ketakutan, bahkan Rasulullah itu sampai nggak bisa baca. Terus pada saat itu malaikat Jibril membantu Rasulullah supaya bisa melaksanakan atau melakukan wahyu perintah Allah tersebut. Saat malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, Rasulullah itu merasa keberatan karena berkali-kali Rasulullah mengucapkan itu nggak bisa. Akhirnya malaikat Jibril itu mengulang sampai Rasulullah bisa membacanya. Begitupun saat menerima ayat-ayat lain, Rasulullah itu selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Tapi lama-kelamaan Rasulullah itu sudah terbiasa dan nggak takut karena itu perintah dari Allah. Terus selanjutnya, kalau tadi kan pengertian nuzul Quran, turunnya dan lain-lain. Kalau ini tahap proses turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan melalui yang pertama itu melalui Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz yang kedua itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran itu diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz itu disebutkan sebagaimana firman-Nya Allah dalam surah Al-Buruj ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu adalah ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Nah, jadi gini teman-teman, artinya dalam sebagian tafsir Lauhil Mahfuz itu disamakan dengan kitabin maknum yang berarti kitab terjaga. Akan tetapi ya Mbak, kalau secara umum Lauhil Mahfuz itu diartikan sebagai tempat yang di dalamnya udah tersimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan qada dan qadar, qada-qadarnya Allah. Jadi semua perkara yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi di masa mendatang. Tahap kedua tadi kan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah.
atau langit dunia. Hal ini didasarkan menurut riwayat Ibnu Abbas. Tahap kedua, secara sepintas nas Al-Quran menunjukkan cara turunnya Al-Quran, yakni turun sekaligus. Nah, maksudnya turun sekaligus itu ada beberapa surat yang di dalamnya itu enggak berangsur-angsur. Nah, jadi yang menyampaikan itu malaikat Jibril berulang kali turun menyampaikan ayat Al-Quran ke Rasulullah. Sebab-sebab ayat Al-Quran tidaklah sekaligus secara keseluruhan, tapi berangsur-angsur sesuai keperluan yang ada. Nah, kenapa Mbak kok bisa berangsur-angsur? Karena ya, jadi kalau ada surah turun itu kan pasti ada latar belakangnya ya. Jadi yang melatar belakangi atau alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan tentu mempunyai sebab. Oleh karena itu, Al-Quran turun itu memiliki jumlah kronologis yang harus diketahui secara detail. Jadi ada contoh seperti kejadian pamannya Rasulullah Abu Lahab, itu Allah menurunkan surah Al-Lahab. Terus ada juga contoh kayak kaum jahiliyah, kaum apa itu pasti Allah juga menurunkan wahyu surah kepada Rasulullah itu. Sehingga dalam pemaknaan tidak akan bertentangan dengan apa yang termasuk dalam kitab Al-Quran. Jadi semua persoalan itu harus menuju ke Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kenapa sebab-sebab ayat Al-Quran atau surat-suratnya itu diturunkan sama jumlah dan pendeknya. Jadi ada beberapa surat pendek yang diturunkan secara langsung, maksudnya langsung penuh, enggak ayat sepotong-potong. Kalau tadi kan ala-ala kan ayat 1 sampai 5 dulu. Kalau ini tuh yang penuh, jadi itu ada surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Kausar, Al-Lahab, terus Al-Bayyinah, setahu saya itu kan surah-surah pendeknya. Kalau ini surah-surah panjangnya itu setahu saya surah Al-Mursalat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sengaja menjadikan turunnya Al-Quran secara bertahap atau berangsur-angsur dengan maksud demikian itu agar Rasul atau Nabi Muhammad membacakan atau menyampaikan wahyunya yang turun kepada beliau itu biar teliti gitu loh. Kan nggak mungkin ya Al-Quran itu kan turun langsung satu kitab, pasti kan, makanya itu ada yang namanya nuzul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Nah, terus jadi dapat dipahami pula bahwa Allah menurunkan wahyunya bagian demi bagian dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad dengan mengangkat kisah hidup di zaman beliau tersebut. Pasti kan ada yang namanya perang, ada yang namanya kematian. Waktu itu saya pernah dengar kalau Rasulullah itu kan meninggal oleh dua kekasihnya, yaitu pamannya dan istrinya. Nah itu kan Rasulullah kan langsung diajak Isra Mi'raj, betapa Allah sayangnya, dan diturunkan juga surah yang tentang kejadian perang itu. Nah, jadi kesimpulan dari video saya kali ini, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan pada malam kemuliaan, yang pasti kita semua nggak asing kan dengan namanya malam 17 Ramadan yang dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, hikmah nuzul Quran kalau menurut saya, yang saya baca dari artikel ini yang saya ceritakan ke kalian, kalau menurut saya hikmah mempelajari atau hikmah dari tahapnya turunnya Al-Quran ini, menurut saya kita jadi lebih mengimani Al-Quran, karena di zaman sekarang itu kan sangat susah ya untuk kita mengimani Al-Quran tentang suatu bagian atau tahapan yang ada terjemahnya, paham nggak? Jadi kalau misal kita kan membaca surah Al-Baqarah, tapi kita cuma baca aja, kita nggak tahu peristiwa yang terjadi di dalamnya. Makanya itu Al-Quran kan turun secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur dengan menguatkan dan meneguhkan hati beliau dalam menyampaikan dakwah di masyarakat pada zaman kejahilan dan kesombongan. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan dari cerita saya kali ini?
Oke, kita tutup. Baik teman-teman, itu cerita dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.